Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 9 April tahun 2024, bertepatan dengan bulan Ramadan hari ke-29, 29 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Artinya, hari ini kita sudah berpuasa hari ke-29. Tidak terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa, sudah berada di bulan Ramadan selama 29 hari. Artinya kita sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan. Dan menurut penanggalan yang saya miliki, kemungkinan besar besok hari Rabu kita sudah berada di bulan baru. Bukan lagi bulan Ramadan, tetapi tanggal 1 Syawal. Artinya, jika jadi, maka besok hari Rabu kita sudah berada di bulan Syawal. Kita akan segera meninggalkan bulan Ramadan dan segera memasuki bulan Syawal, memasuki halaman Idul Fitri tanggal 1 Syawal tahun 1445 Hijriah. Kembali ke bulan Ramadan. Tidak terasa 29 hari itu ternyata sangat terasa sebentar. Rasanya baru kemarin kita bersama-sama memulai aktivitas, baik aktivitas ibadah yang bersifat individual, ritual, maupun ibadah-ibadah yang bersifat sosial. Dan khususnya Arabia TV sendiri, sejak hari pertama bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, Arabia TV melakukan berbagai macam kegiatan yang bertajuk berbagi dan berbuka Iftar Ramadan tahun 1445 Hijriah. Sejak hari pertama kita menjalankan kegiatan berbagi bersama banyak kalangan, dan tempatnya tidak hanya bertempat di mana Arabia TV tinggal dan berdomisili, tetapi juga kita mengadakan aktivitas berbagi dan berbuka itu ke beberapa tempat, ke beberapa daerah. Kita bersyukur ternyata kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kita bersyukur karena kegiatan berbagi dan juga berbuka bersama Iftar Ramadan ini yang diadakan oleh Arabia TV ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kita bersyukur karena sepanjang Ramadan ini, sejak tanggal 1 Ramadan hingga hari terakhir kemarin, tanggal 28 Ramadan, kegiatan berbagi dan berbuka bersama Iftar Ramadan bersama Arabia TV dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan relatif sukses. Pada hari pertama, kita menjalankan aktivitas berbagi itu dengan mengundang kalangan orang-orang yang dekat dari Arabia TV, yakni mereka yang memiliki profesi sebagai tukang ojek, orang-orang yang memiliki profesi untuk mengantar jemput, mengantarkan orang-orang dari satu tempat ke tempat yang lain, khususnya dari gerbang perumahan atau gerbang komplek perumahan di mana kami tinggal. Mereka mengantarkan orang-orang yang menggunakan jasa mereka dari gerbang menuju rumah mereka masing-masing, dari ujung depan perumahan hingga ujung belakang perumahan. Nah, ada sekitar 40-50 tukang ojek yang ada di kawasan komplek perumahan di mana kami tinggal. Dan pada hari pertama kita undang mereka semuanya tempat ini untuk berzikir, untuk bersolawat, dan juga berdoa bersama-sama sambil kita berikan kepada mereka bingkisan untuk memasuki bulan Ramadan. Dengan harapan Ramadan mereka masuki, mereka awali dengan penuh kebahagiaan, penuh kesyukuran, dan juga penuh penghayatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun pada hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya,
dan kita sudah menjalankan kegiatan berbagi itu kepada banyak kalangan, dibantu oleh banyak kawan dan tetangga serta jiran yang ada di sini. Sebagai sebuah flashback, izinkan kami menyampaikan beberapa hal seputar kegiatan yang bertajuk berbagi dan berbuka iftar Ramadan Arabiyah TV ini. Pertama, dari sisi muhsinin dan muhsinat atau mutasaddiqin dan mutasaddiqat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muhsinin dan muhsinat, mutasaddiqin, mutasaddiqat, yakni para pelajar Arabiyah TV, khususnya dari warga Singapura yang belajar bersama Arabiyah TV, khususnya lagi mereka yang ikut belajar melalui platform Zoom. Baik mereka yang belajar khusus pelajaran uslub maupun pelajaran sorab, bahkan juga pelajaran kajian linguistik Al-Quran yang diadakan khusus pada bulan Ramadan. Kemudian juga ada beberapa muhsinat dari Malaysia dan juga dari Indonesia. Kita bersyukur berkat mereka semuanya, kegiatan berbagi dan berbuka iftar Ramadan Arabiyah TV ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan untuk itulah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muhsinin dan muhsinat, para mutasaddiqin mutasaddiqat, jazakumullah khairan katsira wa dha'afallahu ujurakum wa damalakum as-sihha wal afiyah war rahmah wal barakah war rafahiyah was sa'adah was salamata fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Dan sedikit penjelasan bahwa yang dimaksud dengan para pelajar Arabiyah TV ini adalah mereka yang menyimak channel Arabiyah TV, yang lebih khusus lagi mereka juga adalah orang-orang yang ikut belajar bersama kami dalam berbagai macam program, seperti program Sekolah Arab Digital yang disingkat dengan SAD. Mereka banyak yang mengikuti program ini, program Sekolah Arab Digital bersama kami. Selain itu juga selain mereka mengikuti program Sekolah Arab Digital, mereka juga mengikuti program live Zoom, yang belajar secara langsung menggunakan platform Zoom. Setiap minggu kami mengadakan 3-5 kali pembelajaran. Ada 2 kali belajar uslub secara khusus, dan ada 3 kali dalam seminggu kami belajar bersama-sama untuk pelajaran khusus sorof dan tasrif. Nah, mereka yang dari Singapura itu, mereka belajar Sekolah Arab Digital, juga belajar melalui Zoom, live Zoom untuk program sorof dan tasrif, juga pelajaran uslub. Mayoritas berasal dari warga Singapura. Namun pada waktu berikutnya ada beberapa juga dari Indonesia dan juga dari Malaysia yang ikut bersama-sama bergabung dengan mereka belajar dalam Zoom secara langsung, baik pelajaran uslub, pelajaran sorof, bahkan ketika ada program baru pada saat Ramadan, yakni kajian linguistik Al-Quran atau dialog Al-Quran yang diadakan spesial khusus pada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada Ramadan kali ini kita juga kembali mengadakan program kajian linguistik Al-Quran seminggu 2 kali, setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadan, tepatnya selama 8 kali. Seminggu 2 kali, dan Ramadan terdiri dari 4 minggu. Maka selama Ramadan ini kita telah selesai melaksanakan kegiatan kajian linguistik Al-Quran atau dialog Al-Quran selama 8 kali pertemuan. Dan mayoritas peserta dalam program ini adalah para pelajar Arabiyah TV dari Singapura, diikuti oleh beberapa orang dari Indonesia dan juga dari Malaysia, bahkan dari Australia. Nah, mereka yang ikut belajar bersama kami ini, khususnya pelajaran sorof dan uslub yang belajarannya melalui platform Zoom, live Zoom secara langsung, mereka menitipkan sebagian rezeki mereka untuk kita bagikan sebagai program sedekah di bulan Ramadan.
yakni dalam kegiatan berbuka atau berbagi, dan itu semua alhamdulillah sudah kita salurkan kepada banyak masyarakat, kepada banyak kalangan, kepada banyak anak-anak yatim, kepada kalangan duafa dan lain sebagainya. Nah, ini mereka semuanya adalah para muslimin dan muslimat, yakni para pelajar Arabia TV, khususnya yang mengikuti program melalui platform Zoom, baik dalam program khusus Sorop maupun program khusus Uslub maupun program dialog Al-Quran atau kajian linguistik Al-Quran, juga program sekolah Arab digital. Dan sampai sejauh ini mereka yang ikut program Zoom, Sorop maupun Uslub, mereka juga mengikuti semua program yang diadakan oleh Arabia TV, baik Zoom khusus Sorop dan Tasrif maupun Zoom khusus Uslub maupun Zoom khusus kajian linguistik Al-Quran. Bahkan mereka juga sekaligus juga mengikuti program sekolah Arab digital. Nah, berkat mereka lah semuanya program kegiatan berbagi dan berbuka Ramadan pada tahun kali ini yang diadakan oleh Arabia TV bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan penuh dengan keberkahan. Sekali lagi kita aturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya untuk mereka semuanya, para muslimin muslimat, mutasaddiqin mutasaddiqat, jazakumullah khairan katsira wa damallahu lakum as-sihha wal afiyah wal barakata wal rahmah wal rafahiyah wassalamata was sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang keduanya, dari sisi penerima kegiatan berbagi dan berbuka yang diadakan oleh Arabia TV ini, alhamdulillah Arabia TV sudah menyalurkan kepada banyak kalangan dalam jumlah yang lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Dari sisi lembaga yang kami datangi dan kami bantu untuk pengadaan paket berbuka dan berbagi ini, misalnya lembaga-lembaga yatim atau kalangan duafa dan yatim yang ada di sekitar masyarakat di mana Arabia TV berdomisili, juga masyarakat-masyarakat lain yang jangkauannya berjarak lebih jauh daripada sebelumnya. Kami juga mendatangi masyarakat di perkampungan yang ada di kawasan Bandung Timur. Bahkan kami juga membagikan paket bingkisan dan juga sejumlah uang dari para muslim-muslimat untuk kami bagikan di kampung halaman, yakni pada saat kami bagikan bingkisan untuk yatim dan duafa yang ada di kampung, khususnya di kampung yang ada di daerah Garut. Dan juga dari sisi penerima dari lembaga-lembaga yatim, kalau tahun kemarin ada sekitar 3 lembaga yatim yang kita datangi, kita kunjungi, kita silaturahim untuk berikan kepada mereka paket berbuka, maka pada Ramadan kali ini setidaknya ada 4 rumah yatim atau pesantren yatim yang kami datangi dan kami membagikan paket berbuka, bahkan juga membagikan sembako dan yang lainnya kepada mereka. Ada pesantren yatim Ya Jami'u, ada pesantren yatim Himatun Ayat, ada pesantren Mutiara Kolbu, dan juga ada pesantren yatim yang berbeda dari sebelumnya, dari 3 sebelumnya, yaitu pesantren yatim yang memiliki areal tanah yang luas dan jumlah anak yatim yang jauh lebih banyak. Kalau yang lain sebelumnya yang tadi saya sebutkan, Ya Jami'u, Himatun Ayat, dan Mutiara Kolbu, terdiri dari 45 hingga 50 anak yatim. Bahkan ada salah satu dari mereka yang terdiri dari 20 anak yatim saja atau anak duafa. Maka pesantren yatim yang keempat ini, yakni pesantren yatim Al-Kasyaf di daerah Cilinyi, mereka memiliki atau dihuni oleh 149 anak yatim. 149 anak yatim terdiri dari 75 santri laki-laki dan 74 santri perempuan. Dan mereka ada usianya masih usia SD, sekolah dasar, ada juga sudah usia SMP atau sanawiyah, aliyah atau SMA, bahkan juga perguruan tinggi. Bahkan ada di antara mereka yang sudah
memasuki jenjang pendidikan S2. Sejak kecil ada di antara mereka yang sudah belajar di tempat lembaga yatim tersebut atau pesantren yatim tersebut, dan dia terus dididik, dan tidak terasa sekarang ada salah satu atau beberapa dari mereka yang sudah menjalankan kegiatan pendidikan pada program S2 Seterata 2, dan itu mereka belajar di pesantren yatim tersebut. Nah, secara pribadi saya memiliki perhatian khusus kepada pesantren yatim Al-Kasyaf ini. Selain jumlah anak yatimnya lebih banyak dan juga pengelolaannya pun lebih rapi, dan yang tidak kalah penting adalah visi dari pesantren yatim ini. Pesantren yatim ini memiliki visi untuk menjadikan anak-anak yatim yang sekolah, yang belajar, yang mereka asuh di situ untuk menjadi para dokter. Jadi pesantren yatim ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu semacam Al-Quran, tafsir atau tahfidz, hafalan atau tafsir pemahaman, tetapi juga mereka membekalkan, atau lembaga yatim itu membekalkan anak-anak yatimnya life skill dan juga pendidikan yang secara memadai, bahkan memiliki misi untuk sampai ke pendidikan tertinggi. Bukan hanya satu sarjana, tapi bahkan pemilik pesantren ini atau inovator pesantren ini, pendiri dan pengasuh pesantren ini memiliki misi sekaligus visi untuk menjadikan santri-santri yatimnya sebagai para dokter, para pemimpin masa depan, dan orang-orang yang berguna bagi banyak kalangan, bagi banyak masyarakat, dengan skill yang memadai dan siap untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk itu semuanya tidak hanya pelajaran keagamaan teoritis saja yang diajarkan kepada anak-anak yatim di pesantren tersebut, tetapi juga anak-anak yatim di situ diajari life skill yang lain. Mereka diajari beternak, mereka diajari bertani, mereka diajari untuk membangun kegiatan kuliner, atau juga berwirausaha, berdagang, dan sebagainya. Bahkan di antara lini usaha yang dilakukan oleh pesantren yatim Al-Kasyaf ini, pesantren ini memiliki sebuah lini usaha yang mereka sebut sebagai pejuang lingkungan. Orang-orang, santri, dan juga masyarakat sekitar yang bergerak di bidang ini mereka sebut sebagai para pejuang lingkungan. Jadi dengan mengambil sampah-sampah rumah tangga atau sampah-sampah lembaga, sampah-sampah di perkantoran, di rumah makan dan sebagainya, kemudian dipilih, kemudian diolah, dan kemudian sampah-sampah rumah tangga atau sampah-sampah perusahaan itu sebagai berkah yang memiliki nilai ekonomis dan bahkan juga memiliki nilai ekologis. Secara ekonomis mendapatkan keuntungan karena setiap orang yang sampahnya diambil, setiap rumah tangga yang sampahnya diambil oleh pesantren yatim ini, tentu saja mereka berbayar, mereka membayar kepada pesantren ini, kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Dan oleh karena itu maka terjadilah kegiatan ekonomi, dan dari situlah kemudian bisa menghidupi puluhan masyarakat yang hidup dalam kegiatan perjuangan lingkungan ini. Dan juga ditambah dengan anak-anak santri yang juga ikut terlibat dalam proses pemilihan dan pengolahan dari sampah-sampah masyarakat dan usaha atau rumah makan dan sebagainya tersebut. Itu secara ekonomis memiliki dampak yang sangat bagus untuk keberlangsungan pesantren yatim itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, memiliki dampak secara ekologis, secara alam. Ketika sampah berhasil dikelola dengan baik, maka bukan hanya ekonomis yang didapatkan, bukan hanya dampak-dampak secara ekonomis bisnis yang diraih, tetapi juga dampak lingkungan secara ekologis juga mengalami perbaikan, mengalami recovery, dan juga mengalami kesegaran. Sehingga lingkungan menjadi baik, lingkungan menjadi bersih, lingkungan menjadi sehat. Itulah sebabnya oleh pengasuh pesantren ini, mereka yang terlibat dalam kegiatan sampah ini disebut sebagai para pejuang lingkungan.
sebuah gelar yang sangat baik, sebuah gelar yang sangat memotivasi, sebuah gelar yang memberikan rasa percaya diri. Dan inilah sebenarnya bagi saya pribadi yang sangat memotivasi saya untuk bergerak bersilaturahim menuju pesantren Al-Kasyaf. Nah, kegiatan seperti ini tentu saja setahu saya jarang-jarang dilakukan oleh lembaga yatim atau pesantren yatim, setidaknya yang saya tahu. Biasanya rumah yatim atau pesantren yatim hanya mengajarkan Al-Quran atau taktib, atau mungkin ada yang lebih maju mengajarkan tafsir dan sebagainya kepada anak-anak yatim didikannya atau asuhannya. Tapi untuk pesantren yatim Al-Kasyaf ini, pesantren yatim dan duafa Al-Kasyaf ini, mereka tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu ke-Al-Quranan, tahfidz, hafalan, atau tafsir dan sebagainya, tetapi juga mengajarkan life skill kepada para santrinya. Bahkan yang sangat menakjubkan bagi saya adalah pimpinannya atau pengasuhnya memiliki visi untuk menjadikan seluruh santrinya sebagai para dokter, menciptakan 1000 dokter dari pesantren yatim Al-Kasyaf. Ini tentu saja bukan visi yang sederhana, dan itulah sebabnya ini perlu mendapatkan dukungan dari banyak pihak dan dari banyak kalangan. Dan saya sendiri melihat langsung, kami datang ke sana berkunjung, dan selama 3 jam kami begitu masuk gerbang pesantren yatim Al-Kasyaf, kami diajak sampai ke ujung paling belakang dari pesantren itu. Kami melihat perkebunan yang mereka kelola, kami melihat peternakan yang mereka kelola. Ada peternakan ayam sampai 300 ekor, ada juga kambing. Nah, ini tentu saja sangat membesarkan hati, sehingga mereka punya kesempatan dan juga punya peluang untuk maju semakin lebih baik lagi. Dan alhamdulillah, berkat dari infak dan sedekah dari para muslimin muslimat semuanya, selain kita memberikan kepada mereka paket sembako, beras, minyak goreng, mie ataupun indomie, kami juga mengirimkan untuk mereka dari bantuan para muslimin muslimat itu juga 2 ekor kambing untuk dibesarkan dan menjadi kemanfaatan khususnya bagi para anak santri atau orang-orang yang ada di pesantren tersebut. Itu dari sisi anak yatim. Kemudian juga selain anak-anak yatim yang ada di kawasan Bandung, alhamdulillah Robiah TV juga membagikan paket bingkisan untuk anak-anak yatim dan duafa di luar Bandung, yakni di kampung yang ada di Garut. Kami mengirimkan orang di sana untuk mengkondisikan, memanage dan mengelola agar proses pembagian dan proses penyerahan paket bingkisan dan juga sejumlah uang untuk para anak yatim di kampung dan juga duafa yang ada di sana bisa terlaksana dengan baik. Dan acara ini, pembagian bingkisan dan sedekah untuk anak-anak yatim itu dilaksanakan pada hari ke-28 Ramadan kemarin. Berikutnya juga, selain kepada lembaga-lembaga yatim atau rumah yatim atau pesantren yatim, kita juga pada Ramadan kali ini berkeliling di jalan-jalan ke kampung-kampung yang ada di kawasan Bandung. Kita mengendarai mobil roda 4 bersama jiran. Kita siapkan paket snack, dan paket snack itu dimasak oleh tetangga atau oleh jiran. Ada 4 atau 5 orang. Mereka masing-masing membuat satu jenis kue atau makanan, kemudian juga menyiapkan paket minumannya, kemudian kita bungkus, kita kemas, dan kemudian kita membawa paket snack ini keliling di jalan-jalan, dan kita mengirimkan, membagikannya ke tukang-tukang ojek di jalanan atau masyarakat yang lewat, yang sedang berjalan kaki atau pulang habis bekerja atau mencari nafkah dan sebagainya. Dan tahun ini mengalami pertambahan. Pada tahun yang lalu kita mengadakan kegiatan canvassing atau keliling di jalan-jalan itu 1 kali. Tapi pada Ramadan kali ini kita menjalankan sampai 3 kali. Pertama ke
daerah Masjid Raya Al-Jabar, dan perjalanan dari tempat kami tinggal, Arabia TV tinggal, menuju ke Masjid Al-Jabar itu kami melewati perkampungan-perkampungan dan juga melewati banyak komunitas masyarakat. Dan dalam perjalanan itulah kami bagikan paket snack untuk takjil dan juga paket berbuka untuk mereka di jalanan. Sampai kami sampai di Masjid Al-Jabar, tapi kemudian karena ternyata di sana juga ada beberapa kalangan lain yang juga membagikan paket takjil di halaman masjid, sehingga kemudian kami keliling ke tempat yang lain menemui masyarakat-masyarakat yang kami temui di jalanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami juga datang membagikan paket snack atau takjil Ramadan ini, takjil puasa Ramadan ini di jalanan raya. Di sana ada banyak tukang ojek di beberapa pangkalan, juga masyarakat yang lewat naik motor atau yang ada yang berjalan kaki dan lain sebagainya di sepanjang jalan raya itu. Dan karena pada saat itu kami membawa paket takjil cukup banyak, yakni sekitar 200 minuman dan juga 200 paket takjil makanan, snack, juga sekitar 30 paket nasi ayam goreng. Maka kami terus melaksanakan perjalanan dari jalan raya sampai ke sebuah perkampungan di kawasan Bandung Timur. Nah, di sini kami mengalami pengalaman yang cukup menyentuh ya. Meskipun saat itu kami berpikir bahwa 200 paket takjil dan 200 minuman ditambah 30 box nasi ayam goreng itu sudah cukup banyak. Tetapi pada saat kami keliling dari asal kami bertempat tinggal sampai kemudian di jalan raya dan sampai akhirnya di perkampungan, ternyata jumlah 200 lebih paket makanan, paket minuman dan juga nasi ayam goreng itu belum cukup. Ketika kami masih membagikan, ternyata ada masih beberapa orang yang rupanya masih memerlukan paket berbuka atau paket takjil yang kami bagikan. Namun sayang, karena minuman atau paket takjil yang kami bawa sudah habis, sehingga ada nenek-nenek, ibu-ibu tua yang rupanya tidak kebagian seperti yang lain kebagian. Kalau yang lain sampai mendapatkan 2, minumannya dapat, snacknya dapat, tapi karena sudah kehabisan, sehingga ada beberapa ibu atau ibu tua ya, atau nenek-nenek yang hanya mendapatkan minumannya saja karena snacknya sudah habis. Paket takjil yang berupa makanan kue sudah keburu habis. Sehingga oleh karena itu maka berangkat dari kenyataan seperti itu, beberapa hari berikutnya kami mengadakan kegiatan berkeliling lagi. Tadinya mau ke perkampungan itu, ke tempat yang sama, karena punya pengalaman di situ masih kekurangan, dan kita lihat di situ rupanya sangat membutuhkan keberadaan kita untuk membagikan paket takjil atau paket berbuka di sana. Tetapi karena saat itu ketika pada waktu yang ketiga kali kami berangkat menuju ke sana, ternyata suasana di jalanan raya Bandung sangat macet. Maka kemudian kami beralih ke perkampungan lain di kedalaman Bandung di bagian utara, dan kami waktu itu juga membawa paket nasi ayam goreng 100 paket dan habis juga di jalan. Jadi kesimpulannya, ketika kami mengadakan kegiatan berbagi baik minuman ataupun paket kue, takjil maupun paket nasi di jalan raya itu, sebanyak apapun rupanya masih sangat kurang. Nah, mungkin ada pertanyaan, mengapa kita tidak membagikan paket berbuka atau takjil ini di masjid, tetapi kita bagikan di jalan raya atau di jalanan atau di perkampungan? Setidaknya ada 2 alasan. Pertama, kalau di masjid selama ini yang saya perhatikan, di masjid selalu penuh dengan kue, selalu penuh dengan paket takjil atau makanan-makanan ringan untuk paket berbuka, paket takjil ya, paket takjil bukan paket nasi. Paket takjil itu artinya paket makanan-makanan ringan seperti gorengan atau kurma atau minuman manis dan semacamnya. Itu kalau di masjid-masjid khususnya di Kota Bandung di mana kami tinggal,
itu setiap masjid selalu ramai dan banyak makanan di setiap masjid. Sehingga untuk jamaah yang ingin ikut bersama-sama takjil di masjid, mereka tidak akan kekurangan. Dan Arabia TV juga, alhamdulillah, pada Ramadan pertama kita mengirimkan 20 dus kurma ke masjid di mana Arabia TV dekat dengan masjid tersebut, atau di mana kami biasa melaksanakan sholat fardu atau sholat sunat di masjid tersebut. Dan Arabia TV mengirimkan sekitar 20 dus kurma di situ untuk dibagikan kepada jamaah yang ikut bersama-sama takjil setiap hari di masjid tersebut. Nah, jadi di masjid itu sudah sangat banyak makanan, sudah sangat banyak paket takjil, kurma, minuman, gorengan dan semacamnya setiap menjelang berbuka. Nah, jadi masjid sudah sangat makmur, sudah sangat subur. Nah, yang masih kurang itu adalah masyarakat yang ada di luar masjid. Mereka ada sebagian yang sedang bekerja, seperti tadi para ojek, mungkin juga ada orang yang membawa mencari sampah untuk dirongsok, diambilin sampahnya, kemudian mereka menjual kepada pengepul dan sebagainya. Yaitu jumlah mereka banyak. Ada juga para pedagang-pedagang yang jualannya tidak laku, mereka masih menunggu saatnya pembeli datang. Ketika mereka melihat tetangga yang lain yang berjualan laku, laris, manis, diserbu oleh para pembeli, sementara ada beberapa pedagang yang jualannya tidak laku. Nah, dan juga banyak yang lain, orang-orang berjalan kaki baru pulang dari kegiatan mencari nafkah, bekerja, atau yang lain-lain. Tapi ketika mereka menjelang maghrib, mereka belum memiliki makanan atau paket untuk berbuka atau sekedar takjil. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada orang-orang yang datang ke masjid pada saat menjelang maghrib. Itulah sebabnya kami dari tahun kemarin sudah memiliki kegiatan untuk membagikan paket-paket makanan ini, paket takjil dan paket berbuka itu di jalanan. Dan untuk di jalannya kami juga membaginya dengan beberapa kegiatan. Yang pertama tadi kita keliling di jalan raya dan di jalan-jalan perkampungan, itu yang pertama. Yang keduanya juga kita membeli paket-paket atau memborong nasi dari beberapa warung nasi yang ada di sekitar Arabia TV, seperti warung Tegal, warung Tegal disingkat dengan warteg, atau juga ada pemilik warung ayam goreng, ya, sambal bakar, juga ada ayam goreng di jalan raya, dan juga yang lain-lain. Ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha ayam crispy atau ayam tepung, ayam terigu, kemudian kita beli dagangan mereka. Kemudian ada di antara pedagang itu yang sudah kita borong, ada 50 paket nasi kita borong, ada juga sampai 70 atau 80 paket nasi yang kita borong. Kemudian di depan warung nasi itu atau di depan rumah makan itu kita menggelar meja atau menyimpan meja dan kita bagikan kepada orang yang jalan melewati rumah makan itu. Kita bagikan kepada orang yang lewat, dan alhamdulillah respon masyarakat tentu saja sangat menyambut, karena ternyata memang kegiatan seperti ini dibutuhkan oleh banyak orang. Dan tercatat kita mengadakan kegiatan ini bukan 1 kali 2 kali, tapi beberapa kali. Ada rumah makan warung Tegal atau warteg, ada rumah makan sambal bakar Meka, juga ada warung nasi Bambu Runcing Lamongan di jalan raya, dan juga ibu rumah tangga tetangga yang dia memiliki usaha pengadaan nasi. Kita memborong, kemudian untuk yang ibu rumah tangga yang ada di jiran kami, tetangga kami ini, kami membeli atau memesan minimal 50 paket nasi untuk kita bagikan kepada lembaga yatim tertentu. Jadi paket-paket nasi yang kita kirimkan ke rumah-rumah yatim itu sebagian ada yang merupakan kerjasama dengan tetangga yang dia punya usaha membuat nasi atau masak nasi. Kita pesan 50 paket nasi, kemudian
kita bagikan kepada rumah yatim yang sudah kita koordinasi dengan mereka. Juga ada warung nasi yang sudah memang dia usahanya warung nasi. Kita beli 50 paket nasi ke warung tersebut dan kita kirimkan ke lembaga yatim. Juga ada salah satu tetangga kita yang memiliki usaha di bidang minuman, ini es campur. Pada hari-hari pertama bulan Ramadan, kami memberikan kesempatan kepada tetangga ini yang memiliki usaha es campur ini. Kita memborong sampai sekitar, kalau tidak salah, sekitar 150 atau bahkan lebih ya, antara 150 sampai 200 cup es campur, dan kita bagikan di jalanan di depan kedai es campur tetangga tersebut. Itu salah satunya. Kemudian juga ada tetangga yang memiliki usaha pisang goreng crispy. Dia ada di sebuah perumahan di belakang tempat kami tinggal, dan kita lihat juga perhatikan bahwa usaha dagangnya itu ketika saya bertanya-tanya, setiap hari omset antara sekitar maksimal Rp300.000. Nah, pada hari itu kita memborong dagangannya dan kita memborong untuk seharga Rp600.000. Biasanya dia mendapatkan omset dari penjualan pisang goreng itu, pisang goreng crispy itu, pisang keju crispy ya, itu sekitar paling banyak 300.000 penghasilan dalam sehari pada bulan Ramadan. Nah, untuk meramaikan kegiatan usaha dia, dagang dia, kita borong dan kita memesannya untuk seharga Rp600.000. Alhamdulillah 1 jam kurang dagangannya selesai dan kita bagikan kepada orang-orang yang lewat. Tentu saja masyarakat yang lewat senang dan pedagang juga senang karena mereka jualannya laris dan manis dengan penghasilan yang lebih besar daripada penghasilan mereka pada waktu-waktu yang biasa kalau tidak dalam kegiatan seperti ini. Nah, di antara apa yang kami lakukan ini, di antara yang Arabia TV lakukan ini, sebenarnya bukan hanya membagikan paket berbuka atau paket takjil kepada masyarakat di berbagai kalangan, di beberapa tempat dengan jangkauan yang lebih banyak dan lebih luas, tetapi yang tidak kalah penting adalah kita juga ingin agar berkah Ramadan itu juga menjadi keberkahan yang sangat produktif dan bermanfaat bagi para pedagang. Karena di antara para pedagang itu ada pedagang-pedagang yang memang sukses dalam kegiatan usaha mereka, dagang mereka, laris dan manis, laku. Tetapi ada beberapa pedagang yang usaha mereka tidak begitu baik, kegiatan bisnis mereka tidak begitu lancar dan kurang laku. Nah, kami Arabia TV memiliki keinginan untuk menjadi pemicu bagi kelakuan mereka atau kelarisan mereka. Jadi ketika di salah satu hari selama Ramadan itu dagang mereka kita beli banyak, kemudian kita bagikan, maka itu diharapkan menjadi promosi buat warung tersebut. Orang-orang yang lewat melihat, tertarik, kemudian masuk ke warung tersebut. Awalnya mereka tentu saja mendapatkan paket berbuka itu secara gratis, tapi boleh jadi besok-besoknya mereka akan datang ke warung tersebut sebagai pembeli pada umumnya, sehingga warung itu menjadi laris dan dilirik oleh masyarakat yang lewat, sehingga harapannya warung yang tadinya tidak laku menjadi laku, atau warung yang tadinya sudah cukup laku, sudah cukup laris menjadi tambah laris dan menjadi tambah laku. Dan inilah keberkahan yang ingin kita dapatkan. Karena bagi saya pribadi, keberkahan itu bukan hanya ziyadatul khair. Biasanya para ulama atau para ustadz memahami apa itu barokah itu sebagai ziyadatul khairi, bertambahnya kebaikan atau kebaikan yang bertambah. Kebaikan yang satu ada tambahan kebaikan berikutnya, ditambahkan atau bertambah anugerah berikutnya sebagai kebaikan-kebaikan plus dari satu kebaikan yang diwujudkan. Itu ziyadatul khairi. Tetapi bagi saya pribadi, al-barokah konsepnya atau definisinya bukan semata-mata ziyadatul khairi, tetapi lebih daripada itu, yakni mudha'afatul khair. Min ziyadatil khairi ila mudha'afatil khairi.
Keberkahan itu berangkat dari bertambahnya kebaikan menuju berlipat gandanya kebaikan. Dari bertambahnya kebaikan menjadi berlipat gandanya kebaikan. Min ziyadatil khairi ila mudha'afatil khairi. Ini definisi dan konsep berkah yang saya pahami. Oleh karena itu maka ketika ada beberapa pedagang yang mereka dagangannya kita borong, kemudian berhasil kita bagikan, kemudian kita bagikan kepada masyarakat yang lewat, maka diharapkan nanti keberkahan ini untuk warung tersebut tercipta banyak. Bukan hanya warungnya tambah laku, tetapi juga bukan hanya warungnya menjadi laku, bukan hanya dagangannya menjadi laris, tetapi diharapkan pada waktu-waktu berikutnya ada banyak lipat ganda kebaikan, atau ada banyak kebaikan yang berlipat ganda yang tercipta, yang terwujud dari warung tersebut oleh pedagangnya langsung. Itulah diantara beberapa manfaat ketika kita memborong dagangan para pedagang di sekitar kita ini. Tetapi juga barangkali perlu kami sampaikan bahwa sebetulnya ada di antara pedagang itu yang juga sedang terjebak oleh utang piutang. Mereka terlilit oleh utang dan sedang dikejar-kejar oleh, ya katakanlah semacam rentenir begitu ya. Nah, ketika usaha mereka laku dan laris, maka mereka bukan hanya berbahagia dagangannya laris, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk bisa terselamatkan atau terbebas dari lilitan utang yang menjerat mereka. Maka di antara program Arabia TV dalam program berbagi dan berbuka ini bukan hanya membagi-bagikan makanan pakai takjil dan berbuka kepada masyarakat, tapi juga ada tujuan untuk menolong, membebaskan beberapa kalangan dari jeratan-jeratan utang atau lilitan-lilitan utang yang membelenggu mereka. Harapannya mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan, dengan keberkahan rezeki dari para muhsin muhsinat semuanya itu, ada banyak orang yang terselamatkan kehidupannya berkat sedekah dan infak dari para muhsinin muhsinat semuanya. Dan itu jelas merupakan amal soleh yang sangat luar biasa bernilai. Makanya secara pribadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para muhsin muhsinat, khususnya para pelajar Arabia TV dari warga Singapura, juga ditambah dari Malaysia dan juga dari Indonesia. Semoga amal soleh ini menjadi pembuka pintu keberkahan, menjadi pembuka pintu keselamatan, menjadi pembuka pintu keajaiban, dan menjadi pembuka pintu kebahagiaan untuk kita semuanya, untuk para muslimin muslimat semuanya, dan untuk banyak orang. Untuk banyak orang di sekitar kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan manfaat dari sedekah, manfaat dari infak yang diberikan para muslimin muslimat ini bisa menjadi manfaat yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan selama-lamanya. Dan itulah amal jariyah yang sangat kita rindukan. Mudah-mudahan semua kebaikan kita yang kita lakukan sejak hari pertama Ramadan hingga hari terakhir dan hari-hari ke depan berikutnya, semoga amal soleh kita yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan akan terus kita lakukan nanti, terus menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu rahmat kasih sayang dari Allah, pintu ampunan, pintu keberkahan, pintu kebaikan dan kebajikan, keselamatan, perlindungan, dan juga kebahagiaan untuk kita semuanya dan banyak manusia di sekitar kita, baik yang terdekat maupun sejauh-jauhnya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan sebesar-besarnya, juga selama-lamanya. Dan secara pribadi juga, nah ini tentu saja menjadi kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan secara pribadi, saya ucapkan terima kasih sekali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para muhsin muhsinat semuanya, khususnya para pelajar Arabia TV dari warga Singapura, Indonesia, dan juga Malaysia yang telah menjadikan kami, menjadikan saya
atau memberikan kesempatan kepada kami, kepada saya, untuk menjadi kepanjangan tangan, menjadi salah satu dari kepanjangan tangan kebaikan Bapak Ibu semuanya, Tuan dan Puan semuanya, sehingga kebaikan Bapak Ibu, kebaikan Tuan dan Puan semuanya bisa menyebar kepada banyak kalangan, dan kami menjadi bagian dari kebaikan dan kebajikan Tuan dan Puan semuanya. Kami bersyukur dan beruntung mendapatkan keberkahan ini, mendapatkan kemuliaan ini, mendapatkan anugerah ini. Semoga anugerah ini juga menjadi anugerah yang besar untuk Bapak Ibu semuanya dan untuk banyak umat manusia yang bisa kita jangkau. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, itulah teman-teman semuanya, para penyimak channel Arabia TV, dan khususnya para muslim-muslimat semua, baik dari warga Singapura, Malaysia maupun Indonesia, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang bisa saya sedikit ceritakan tentang kegiatan berbagi dan berbuka pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Kita berharap sekaligus juga berdoa, semoga setiap kebaikan yang sudah kita lakukan hari ini terus menjadi kebaikan-kebaikan kita pada waktu-waktu yang akan datang. Satu kebaikan diharapkan semoga kelak bisa menjadi kebaikan-kebaikan baru berikutnya pada hari-hari ke depan, pada minggu-minggu hadapan, pada bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Semoga kita semuanya Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan semangat yang kuat, kesehatan untuk bisa menjadi bagian dari tangan-tangannya untuk berbuat baik. Semoga kita semuanya menjadi bagian dari tangan-tangan kebaikan, menjadi kaki-kaki kebaikan, menjadi anggota tubuh kebaikan, menjadi pikiran kebaikan, dan menjadi lisan-lisan kebaikan untuk sesama umat manusia sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, selama-lamanya, dan sebesar-besarnya. Dan terakhir, alhamdulillah, selama mengadakan kegiatan berbagi ini, ada banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan atau kami semua dapatkan. Dan setidak-tidaknya ketika disederhanakan, ada 3 kunci yang bisa kita lakukan untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Inilah 3 pelajaran yang menjadi pegangan kami, khususnya saya, dalam bertindak dan berkegiatan. 3 kunci kebahagiaan dan 3 kunci kebaikan. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur adalah sikap mental dan rasa kita yang harus menjadi pondasi kita dalam setiap tindakan apapun yang kita lakukan. Semua kita mendapatkan banyak nikmat, dan kegiatan ini pun bisa terselenggara juga merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Untuk itulah saya secara pribadi sangat bersyukur. Inilah pula yang kita sampaikan kepada masyarakat melalui stiker yang kami buat, agar semoga kita semuanya, baik yang menerima maupun yang memberi maupun yang menyampaikan, semuanya termasuk orang-orang yang selalu memiliki rasa syukur, penuh kesyukuran dan penuh rasa terima kasih kepada Allah, kepada sesama, dan kepada siapapun orang-orang yang telah mengulurkan tangan-tangan kebaikan kepada kita semua, baik yang kita ingat maupun yang kita lupa, yang kita rasa maupun yang tidak kita terasa. Itu semuanya adalah nikmat yang harus kita syukuri. Maka pelajaran pertama sebagai kunci kebahagiaan yang saya dapatkan dalam perjalanan ini adalah bersyukur. Yang keduanya adalah berbaik sangka atau husnudon. Tentu saja kita punya banyak masalah, kita semua pasti punya masalah, kita semua pasti pernah memiliki kesulitan. Tetapi apapun masalahnya, apapun kesulitannya, apapun jenis sakit yang pernah atau sedang kita alami, yang sedang kita rasakan hari ini, kita tetap berbaik sangka bahwa di dalamnya pasti ada kebaikan yang sedang Allah rencanakan untuk kita semuanya. Kepada diri sendiri kita berbaik sangka, kepada orang-orang di rumah, istri, suami, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, kita juga berbaik sangka. Kepada para tetangga, para saudara, para keluarga semuanya yang ada di luar rumah kita juga berbaik sangka. Juga berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada Rasulullah, dan berbaik sangka selalu untuk setiap peristiwa,
setiap kejadian atau kondisi apapun yang kita alami, setiap keburukan yang menimpa kita, di situ pasti ada hikmah dan kebaikan, juga kebajikan yang pada waktunya akan kita dapatkan juga pada akhirnya. Maka pelajaran yang kedua untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan yang kita temukan dalam perjalanan ini adalah selalu berbaik sangka atau husnudzon kepada siapapun, dalam kondisi apapun, tentang peristiwa dan kejadian apapun. Yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah selalu berbuat baik. Apapun yang bisa kita lakukan, berbuat baiklah. Jika kita bisa berbuat baik secara pikiran, lakukanlah pikiran-pikiran baik. Produksilah pikiran-pikiran baik. Kreasilah pikiran-pikiran baik. Keluarkanlah pikiran-pikiran positif dalam diri kita. Dan hindari pikiran-pikiran negatif. Jika kita bisa berbuat baik dengan berkata-kata yang baik, maka lakukanlah dengan berkata-kata yang baik, berbicara yang baik, dan menyampaikan verbal kita, kalimat-kalimat kita secara baik pula. Karena kebaikan yang kita sampaikan melalui mulut kita, itu akan menularkan kebaikan kepada banyak orang yang mendengarkan suara kita. Tetapi jika mulut yang kita keluarkan berupa kata-kata ini, lisan yang kita keluarkan berupa kalimat-kalimat ini berisi keburukan, maka itu akan menjadi keburukan buat banyak orang, termasuk kita sendiri. Oleh karena itu, maka jika kita mampu berbuat baik secara lisan, maka lakukanlah kebaikan secara verbal tersebut. Yang berikutnya juga adalah perbuatan baik secara aksional, secara tindakan. Dan ketika kita bisa berbuat baik secara perbuatan, secara tindakan, baik dengan tangan kita, dengan kaki kita, atau anggota tubuh kita yang lain, maka lakukanlah. Apapun bentuknya, berapapun banyaknya, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, kepada siapapun penerimanya. Kita bisa melakukan apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu juga menjadi salah satu syarat, salah satu kunci untuk kita hidup bahagia dan juga meraih kebaikan-kebaikan hidup, baik yang kita bayangkan maupun yang tidak kita bayangkan, yang jelas bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi kesimpulannya, ada 3 kunci kebahagiaan dan kebaikan yang bisa kita ambil dalam perjalanan kegiatan ini. Pertama adalah bersyukur, kedua adalah berbaik sangka, ketiga adalah berbuat baik. Dimanapun, kapanpun, seberapapun, kepada siapapun, dan dalam kondisi apapun. Itu saja. Baiklah teman-teman sekalian, terakhir sekali kami ingin sampaikan kembali ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada para pelajar Arabia TV, para muhsinin muhsinat, khususnya para pelajar dari warga Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia yang telah berkontribusi besar dalam kegiatan berbagi yang Arabia TV lakukan. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsiran wa damallahu lakum as-sihha wal afiyah war rahmah wal barakah war rafahiyah was salamah was sa'adah fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, secara pribadi saya juga sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya, dan seikhlas-ikhlasnya jika selama ini ada banyak kekurangan, ada kekhilafan, ada kekurang sempurnaan, serta kesilapan, kesalahan, dan sebagainya yang telah kami lakukan. Tentu saja ada banyak kekhilafan, ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Untuk itu semuanya, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Selanjutnya, hanya kepada Allah kita berharap. Semoga Dia selalu menganugerahkan kepada kita semuanya kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, perlindungan, penjagaan, keselamatan, dan kebahagiaan. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan berkenan dengan besok tanggal 1 Syawal tahun 1445, secara pribadi saya Haim Mahya dan juga Arabia TV secara keseluruhan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin
al-faizin al-marhumin fi kulli amin wa nahnu bi khairin. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.